Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 B3 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar mata pelajaran fikih di MI Al-Muntaha Cimuning Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan membuat praktek video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model PBL dengan materi zakat fitrah. Berikut praktek video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdiri. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, hatinya ingat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya mari kita Bapak absen terlebih dahulu. Silakan yang hadir nanti angkat tangan dan bilang hadir ya. Abian Muhammad Mufid, Hadir. Bayu Febrianto, Hadir. Ilakma Istiqomah, Muhammad Fauzi, Hadir. Haifah Sofia. Hadir. Terima kasih. Sebelum mereview pembelajaran kemarin, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan tangannya ditaruh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Isyaratku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mereview pembelajaran pada bab yang kemarin, yaitu tentang infak dan sedekah. Siapa yang tahu tentang infak? Silakan, Michelle. Tuh, menasyarufkan harta benda di jalan Allah. Sedangkan sedekah, ada yang tahu sedekah? Silakan. Apa? Sesuatu kepada orang yang berhak hanya semata-mata di jalan Allah. Betul, memberikan sesuatu kepada orang yang berhak, artinya semata-mata hanya semata-mata di jalan Allah. Ada yang bisa mencontohkan sedekah? Sedekah. Saya. Silakan. Menolong orang, Menolong orang, berbuat baik, berbuat baik, donasi ke bencana, donasi ke bencana alam, terus dan senyum. Senyum itu termasuk sedekah, anak-anak. Jadi kalian harus selalu senyum, jangan murung, ya. Karena senyum itu adalah sedekah. Ada yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk sedekah itu apa saja? Saya. Oke, silakan.
Pertama, sedekah harta, sedekah harta, sedekah sikap, sedekah sikap, sedekah lisan, sedekah lisan, sedekah pikiran, sedekah pikiran, dan sedekah tenaga. dan sedekah tenaga. Itu telah dijelaskan oleh teman kalian tentang bentuk-bentuk sedekah ya. Sudah. Untuk materi inti, kegiatan inti sekarang adalah tujuan pembelajaran kita sekarang adalah memahami dan mampu mempraktekkan zakat fitrah. Mampu memahami dan mempraktekkan zakat fitrah. Ada pertanyaan pemantik. Kira-kira pertanyaannya, siapa sajakah yang berhak atau mustahik yang berhak menerima zakat itu siapa saja? Ada yang bisa menjawab? Silakan Fakih. Fakir, miskin, Fakir, miskin, hamba hamba sahaya, sahaya, mu'alaf. 4. Padahal sebenarnya ada 8. Ada riqab, ada sabilillah, ada ibnu sabil. Terus satu lagi? Sudah. Gharim, orang yang terlilit hutang. Jika seandainya zakat dalam konteks keindonesiaan di Indonesia ini, zakat fitrah itu bisa dikeluarkan dengan apa sih? Ada yang bisa menjawab? Silakan Bayu. Beras dan uang. Nomor 1 adalah beras dengan uang. Di Indonesia itu zakat fitrah itu pertama boleh menggunakan beras, boleh menggunakan uang. Oke, pertanyaan pemantik selanjutnya adalah berapa ukuran kilogram? Berapa ukuran kilogram beras satu orang yang harus dikeluarkan? 2,5 kilogram itu satu orang ya. Jika dikonversi dengan liter, siapa yang bisa menjawab? 3,5 liter. Itu yang harus dikeluarkan setiap orang Islam atau setiap orang Muslim. Jika dikonversikan menjadi mata uang, berapa yang harus dibayarkan? 50.000. Betul. Silakan ini materi karena berhubungan dengan asesmen akhir nanti dan diskusi yang kalian nanti. Silakan diamati. Coba baca yang keras. Zain. Materi pembelajaran zakat fitrah. Terus disusun oleh Abdurrahim. Oke, sekarang silakan coba Akmal dibaca. Secara bahasa zakat artinya tumbuh, pengembang, dan suci. Fitrah artinya suci. Artinya suci, tumbuh, berkembang, dan suci. Terus menurut istilah? Secara istilah, zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan menyucikan diri dan membersihkan harta. Menyucikan diri dan membersihkan harta. Ini setiap orang wajib mengeluarkannya. Kita lanjut ke dasar hukumnya. Baca aja surat Al-Baqarah. Ada surat Al-Baqarah, kita pakai Al-Baqarah saja karena ini enggak terlalu kelihatan ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Itu adalah artinya tunaikan sholat dan berikanlah zakat dan rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Selanjutnya ada hukum dan syarat zakat fitrah. Seorang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah jika memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Beragama Islam. 2. Hidup sampai akhir Ramadan dan menemui awal bulan Syawal. Dia masih jadi, pokoknya dia hidup di bulan Ramadan masih berkewajiban membayar zakat fitrah. Terus 2, memiliki kelebihan makanan pokok untuk kebutuhan sehari-hari pada malam dan hari raya Idul Fitri. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Kita lanjut. Waktu-waktu membayar zakat fitrah. Oke, pertama ada waktu wajib. Jadi saat terbenam matahari pada
hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Kalian yang belum mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan itu segera mengeluarkan pada saat itu. Kemudian waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri. Waktu haram, setelah terbenamnya matahari. Pokoknya kalau waktu setelah mengeluarkan Idul Fitri itu, mengeluarkan zakat setelah Idul Fitri itu sudah ini makruh, masih diterima. Waktu-waktu membayar zakat itu ada 1 waktu wajib, 2 waktu makruh, 3 waktu haram, 4 waktu afdal, terus 5 waktu sunnah. Kemudian ada 8 mustahik dan penyalurannya. Ini kalau kamu jadi amil ini harus bisa mendata siapa yang fakir miskin di lingkungan kalian, harus didata, kemudian dibuatkan tabel seperti ini. Ini ada 8 mustahik. Yang pertama fakir, beda ya, fakir sama miskin itu beda. Kemudian amil, ada yang tahu amil? Orang yang membagikan zakat di sini. Ada mu'alaf, ada yang tahu mu'alaf? Mu'alaf, silakan. Orang yang baru masuk Islam, ya mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada gharimin. Tadi Bapak sudah sebutkan tadi gharimin. Orang yang bangkrut, orang yang terlilit hutang di mana-mana. Terus ada fisabilillah. Fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ada ibnu sabil. Tahu ibnu sabil? Orang yang dalam perjalanan tapi dia kehabisan bekal. Yang gugatan terakhir adalah rikob atau hamba sahaya, budak. Kita lanjut jenis ukuran penyaluran zakat fitrah. Oke, di Indonesia umumnya menggunakan takaran 2,5 kg beras. Sedangkan kalau menggunakan uang adalah 45.000 atau 50.000. Tapi di Lajisnu, di Basnas itu 50.000. Oke. Sebelum kita lanjut, coba kita nonton video ya. Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian lagi bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Dok. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau. Nah, itu video tentang pembagian zakat fitrah. Selanjutnya, setelah kita melihat video tadi tentang zakat fitrah, kita ice breaking terlebih dahulu. Gabung semangat. Gabung anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam
Tepuk 3. Tepuk 1 tambah 1. Tepuk 3 kurang 1. Tepuk 3. Terima kasih. Semangat. Oke, sekarang kita membagi kelompok, mendiskusikan permasalahan. Kelompok 1, ada permasalahan, pecahkan problem numerasi. Jika dalam satu keluarga ada 6 orang, sedangkan ada 2 keluarga, berapa kilogram yang zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk beras? Silakan didiskusikan, nanti jawabannya ditulis di sini. Jawabannya ditulis di sini, terus kemudian nanti dipresentasikan. Ya, waktunya 20 menit. Sedangkan kelompok kedua, ada problem yang perlu dipecahkan. Problemnya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti memperjuangkan kepentingan agama Islam, dan umat. Siapakah mereka dan apakah mendapat bagian zakat fitrah? Berikan beberapa contoh orang seperti ini. Silakan didiskusikan, waktunya 20 menit. Kelompok yang ketiga, ada problem atau permasalahan. Bagaimana jika kalian lupa mengeluarkan zakat dan sudah masuk malam hari raya Idul Fitri, serta amil zakat di masjid sudah tutup, apa yang harus kalian lakukan? Silakan didiskusikan. Waktunya 10 menit diskusi. Nanti ketika presentasi langsung ditanggapin ya. Langsung ditanggapin per kelompoknya. Ingat-ingat ditanggapin per kelompoknya. Gak apa-apa, udah biarin langsung. Udah ada. Nanti kita sampai ke waktu di menit ke 50 ya. Silakan dipecahkan problem yang kalian hadapi yang sudah tertulis di kartu shortcutnya. Ya, nanti semuanya tunggu waktunya 50 menit sambil diskusi lagi. Yang perlu ditambahkan apa? Oke, sudah waktunya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah problem 1. Jika dalam satu keluarga ada 6 orang, sedangkan 2 keluarga, berapa kilogram zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk beras itu? Penyelesaiannya jumlah 2 keluarga ada 12 orang, setiap orang mengeluarkan 2,5 kg, maka yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kali 12 sama 15. Berarti yang dikeluarkan berapa? 15 kg. Oke, sekarang siapa yang menanggapi dari kelompok ini? Iya. Silakan nanti. Kayak ini. Silakan tanggapin. Nanti dijawab lagi ya. Nggak usah bukan aja. Bagaimana kalau menggunakan uang? Berapa jumlah uang yang dikeluarkan? Oke, berapa jumlah uang yang dikeluarkan? Silakan dijawab, misal yang keras agak ini ya.
Berapa yang perlu dikeluarkan ketika 600.000. 600.000. Kelompok 2 sudah puas dengan jawaban nomor 1? Sudah puas. Silakan duduk kembali, taruh sini. Itu adalah presentasi dan yang telah dipresentasikan kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT seperti memperjuangkan kepentingan agama Islam dan umat. Siapakah mereka? Dan apakah mendapat bagian zakat fitrah? Berikan contoh orang seperti berikut. Ya, mereka adalah sabilillah. Mereka mendapatkan bagian zakat fitrah karena mereka termasuk 8 asnaf atau mustahik. Contohnya seperti guru, ustadz, dai, dan lain-lain. Sudah? Ada yang ditanggapi kelompok berapa? Oke, silakan. Silakan menanggapi. Enggak usah, langsung. Kalau guru, apakah termasuk sabilillah? Apakah guru termasuk fisabilillah? Silakan dijawab. Iya, karena guru termasuk sabilillah karena berjuang di jalan Allah. Karena berjuang di jalan Allah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 siap-siap untuk maju ke depan. Bagaimana jika kalian lupa mengeluarkan zakat dan sudah masuk malam hari raya Idul Fitri serta ambil zakat di masjid sudah tutup? Apa yang harus kalian lakukan? Tetap wajib membayar zakat fitrah karena itulah waktu wajib membayar zakat fitrah. Memberikan zakat fitrah langsung ke tetangga kita yang fakir atau miskin, atau kita bisa membayar lewat Basnas atau Lazizno atau pihak yang berwajib. Oke, bagus jawabannya. Ada yang menanggapi? Silakan kelompok 1 menanggapi. Bagaimana kalau lupanya sebelum sholat Idul Fitri, apakah wajib membayar zakat? Silakan dijawab. Ya, silakan ya. Masih wajib. Masih wajib. Sudah, jawabannya masih wajib ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan yang meriah. Jadi kesimpulannya tadi untuk kelompok 1, kesimpulannya tadi zakat yang dikeluarkan 2 keluarga, setiap keluarga ada 6, maka zakat yang dikeluarkan berapa tadi? Kesimpulannya 15 kilogram. Kalau dikonversi ke uang berarti 600.000. Itu pemecahan masalahnya atau kesimpulannya. Oke, untuk kelompok 2 tadi kesimpulannya adalah mereka adalah fisabilillah seperti guru dan mereka berhak mendapat zakat seperti guru, dai, terus takmir masjid, ustadz, semuanya mendapatkan zakat. Kesimpulan yang kelompok 3 tadi, kesimpulannya permasalahannya apa? Oke, jika sudah masuk malam hari raya, amil sudah tutup, di masjid sudah tidak ada ambil zakat lagi, sudah tidak mendapatkan zakat lagi, maka kalian tetap berkewajiban membayar zakat fitrah. Caranya dengan apa, Pak? Caranya kamu bisa membayar langsung ngasih ke orang fakir miskin. Oke, itu kesimpulannya dari diskusi yang telah kita lakukan. Untuk selanjutnya yaitu asesmen akhir.
Nanti Bapak sudah ada tuh menulis asesmen akhirnya, ditulis nama kelas masing-masing ya. Ditulis nama kelas 5, nama dan kelas 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tolong kepalanya jangan disandarkan ya. Dari 120. Oke, waktu habis Bapak ambil nanti ya Bapak. Bapak ambil. Kita sudah melakukan pembelajaran inti dan akhiri dengan asesmen akhir. Sekarang kita pembelajaran penutup, yaitu refleksi. Pertanyaannya adalah apa yang kalian pelajari pada pertemuan pada hari ini? Apa yang silakan Haifah. Apa yang kalian pelajari pada pertemuan pada pagi hari ini? Iwi? Zakat fitrah adalah zakat jiwa, betul. Siapa lagi? Silakan Fauzi. Mustahik adalah orang yang berhak zakat fitrah. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ada yang lain? Untuk zakat fitrah? Silakan. Ada yang lain? Silakan ya Abian. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Betul. Apa kesulitan hari ini pada pembelajaran kali ini? Apa kesulitannya? Silakan Bayu. Susah memahami dalam apa? Dalam artian tadi zakat pembagiannya ya, memahami tentang pembagiannya karena belum praktek secara langsung, jadi belum tahu betul. Kalau haji juga seperti itu. Kalau kita belum praktek secara langsung, berarti kita belum betul. Terus kemudian siapa lagi? Kesulitannya? Silakan. Tidak ada. Semuanya udah. Semuanya paham. Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya pada minggu depan kita akan membahas tentang haji dan umrah. Membahas haji dan umrah seperti Makkah ke pertemuan selanjutnya. Oke, karena kita sudah membahas semuanya, maka berakhir pula pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri dengan salam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma'allamtani. Kami membutuhkannya. Amin. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.